Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatin Supartina, SPDI. Saya seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Mistinan Jawa, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Sekaligus saya mahasiswi PBG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 41211991000553. Hari ini, Selasa 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 3 MI Sinan Jawa dengan materi sumber energi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, hari ini kita mau belajar ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya supaya belajar kita ini dilindungi oleh Allah, mendapat ridho dari Allah. Nah, Ibu mau tunjuk ya, berdoa hari ini kita pilih dari perempuan aja ya untuk memimpin doanya. Coba Neng Moja maju ke depan ya. Coba dipimpin dulu Neng. Teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbina ilman warzuqna fahman. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih ya Neng. Mau menanyakan dulu, hari ini hadir semua nggak? Hadir semua. Hadir semua ya. Ibu mau absen dulu ya, satu persatu. Nanti yang dipanggil nama menjawab hadir ya. Untuk hari ini coba Anpa hadir, Hadir. Akra Hadir. ya, Anak, Hadir. Dapa, Hadir. Danut, Hadir. Elisa, Hadir. Irpa, Hadir. Kania, Hadir. Ilya, Hadir. Mauja, Hadir. Muhammad Fikri, Hadir. Gilang. Ada. Gilang mana? Oh ya, tadi sakit ya. Gilang ada di WA. Semoga Gilang cepat sembuh ya. Kita doakan ya. 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 Terus ada lagi Hilmi, Hadir. Iya, Hadir. Tidak, Hadir. Raihana, Ya. ya, Fitriani. Hadir. Ya, gitu. Yang untuk hari ini yang nggak hadir satu orang ya, Gilang. Kita doakan semoga Gilang cepat sembuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran,
kita nyanyi dulu ya. Nyanyi apa? Yuk kita nyanyi Profil Belajar Pancasila. Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Satu kali lagi. Coba. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, pinter semua orangnya. Untuk mengkondisikan belajar supaya tenang, yuk kita nyanyi lagi ya. 1 kali lagi. Siap? Tangan Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. siap. Benar. Oke, sekarang pembelajaran hari ini ya, kita yang kemarin kita sudah belajar tentang sumber energi. Sekarang kita mau meneruskan lagi ya tentang sumber energi. Nah, Ibu di sini ada pembelajaran tentang sumber energi, ada tujuan pembelajaran di sini ada 4 ya. Yang ke satu, mengetahui apa itu sumber energi, dan yang kedua, mengetahui macam-macam sumber energi yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, mengetahui bentuk energi yang dihasilkan dari berbagai sumber energi. Dan yang keempat yaitu mengetahui pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Coba sekarang keluarkan bukunya dulu ya. Kita belajar tentang IPAS. Coba dikeluarkan bukunya ya. Ayo semuanya dikeluarkan. Ya, dibuka halaman 35. Coba. Udah ketemu? Udah. Ya, dibuka halaman 35. Ada pembelajaran tentang sumber energi. Ya. Ibu akan menerangkan dari pembelajaran sumber energi ini. Tujuan dari pembelajaran sumber energi ada 4 ya anak-anak. Dari nomor 1 yaitu mengetahui apa itu sumber energi. Dan yang kedua mengetahui macam-macam sumber energi yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga itu yaitu mengetahui bentuk energi yang dihasilkan dari berbagai sumber energi. Nah, yang keempat itu mengetahui pemanfaatan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contohnya ya. Apa itu sumber energi? Ya, nih. Nah, ini ada apa itu sih sumber energi? Nah, di sini ada gambar apa itu? Ponsel. Ya, semua punya ponsel di rumah? Punya. Ponsel itu membutuhkan energi untuk menyala. Nah, ponsel itu energi yang bisa nyala itu dia karena di dalam ponsel terdapat baterai. Nah, sehingga ponsel bisa menyala karena baterai yang menyimpan energi listrik yang dapat menghidupkan berbagai alat. Karena di sini ya, yaitu sumber energi adalah benda yang menyimpan atau menghasilkan energi. Nah, di sini yaitu contohnya lagi yaitu bumi. Ya, kita tinggal di Bumi.
sumber energi. Nah, di sini misalnya ada angin, ya, angin. Tahu angin semua? Tahu. Coba tangannya kita gerak-gerakan. Ada angin yang terasa? Hebat ya, itu angin. Nah, angin ini dapat menghasilkan energi gerak dan listrik. Ya, sekarang kita pelajari apa sih dari sumber energi itu? Nah, ini ada ya. Contohnya di sini ada sumber energi yang paling besar di dunia. Contohnya apa? Matahari. Matahari. Matahari adalah sumber energi yang paling besar di bumi. Nah, coba kita lihat tuh ke jendela. Kelihatan nggak matahari? Ya, terlihat terang. Berarti hari ini mataharinya sangat terang, kelihatan oleh kita karena matahari menyinari dunia. Matahari ini termasuk sumber energi yang paling besar. Nah, matahari ini menghasilkan energi panas dan cahaya. Ya, cahayanya sekarang kan kelihatan terang ya karena ada sumber energi matahari. Nah, yang kedua ada makanan. Tadi Cung yang sarapan dulu. Ya, itu. Oh ya, ini ada pemanfaatan matahari digunakan untuk berbagai pencahayaan. Ya, selain kita matahari sebagai sumber energi yang paling besar, matahari ini dimanfaatkan untuk bisa dimanfaatkan untuk satu mengeringkan pakaian, mengeringkan padi, yaitu manfaat dari matahari. Nelayan, mereka membutuhkan sinar matahari untuk menjemur ikan. Petani membutuhkan sinar matahari untuk menjemur padi. Nah, ibu-ibu di rumah membutuhkan sinar matahari untuk menjemur pakaian di rumah supaya bisa kering. Itu manfaat dari matahari. Nah, yang selanjutnya ada lagi makanan. Makanan. Semua tahu makanan? Tahu. Ada yang sudah sarapan dulu tadi pagi? Cung yang sudah sarapan? Ya, pasti di sini sarapannya berbeda-beda ya. Nah, harus setiap kita mau sekolah harus sarapan terlebih dahulu. Karena makanan ini, makhluk hidup memperoleh energi dari makanan. Manusia membutuhkan energi dari makanan. Tumbuhan juga sama, hewan juga membutuhkan makanan. Nah, makhluk hidup ini memperoleh energi dari makanan yang dikonsumsi. Nutrisi diserap dari tubuh, dari makanan yang kita serap, yang kita makan akan menghasilkan energi. Nah, apa sih pemanfaatan dari makanan ini? Kita lihat manfaat ketika kita makan. Di sini manusia menggunakan makanan sebagai sumber energi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan nih. Ibu berjalan terus ibu bicara, ibu mengajar, kalian semua belajar. Itu membutuhkan energi dari makanan yang kalian konsumsi. Nah, untuk bermain, belajar, berolahraga. Nah, selanjutnya lagi di sini energi ada lagi bahan bakar. Nah, bahan bakar itu semua tahu juga apa? Gas. Bahan bakar gas ini menghasilkan energi panas. Bisa untuk digunakan untuk memasak. Nah, gas LPG ini ada contohnya lagi gas LPG bensin, solar, dan kayu bakar. Nah, apa sih pemanfaatan bahan bakar gas ini Di sini ada gas LPG. Tahu gas LPG? Ibu-ibu di rumah kamu semuanya punya gas kan? Punya kompor di rumah Nah, itu gas LPG dan kompor beserta kayu bakar digunakan untuk memasak. Memasak supaya masakan kita bisa matang. Itu membutuhkan sumber energi. Sementara solar itu dipakai
tenaga listrik. Nah, selanjutnya contohnya lagi ada air. Nah, air semua menggunakan air karena air adalah sumber kehidupan bagi manusia. Air itu dibutuhkan oleh makhluk hidup. Ya, tanpa air tidak akan ada kehidupan. Benar tidak? Nah, semua butuh air? Ya, tadi pagi kamu menggunakan untuk apa? Mandi. Ya, apalagi? Minum. Ya, itu air. Ibu-ibu menggunakan untuk memasak, mencuci baju. Nah, itu air. Nah, terus energi gerak. Air sebagai sumber energi gerak yang dihasilkan dari aliran air. Nah, gelombang, laut, dan pasang surut. Nah, ini ada pemanfaatan air. Nah, air yang mengalir. Nah, seperti ini air yang mengalir. Ya, seperti sungai atau gelombang laut dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik. Nah, pembangkit energi listrik yang sering disebut singkatan dari apa? PLTA. Ya, bagus ya. Tadi Fikri sudah menjawab. Coba kita tekan untuk Fikri. Nah, apa Ibu mau sekali lagi ya? Coba iya, apa arti PLTA tadi? Pembangkit listrik tenaga air. Ya. Terus di sini ada lagi ya, angin. Ya. Angin. Tadi angin ya. Angin menghasilkan energi gerak. Itu gambar apa? Coba. Kincir angin. Ya. Kalian suka bikin kincir angin yang dipasang di mana? Sawah bisa ya. Kincir angin terbuat dari bambu. Tapi ini mah angin. Ya. Angin menghasilkan energi gerak. Ya, angin dapat menggerakkan kincir, angin dan layang-layang. Ya, jadi kincir angin dan layang-layang itu digerakkannya oleh angin. Jadi energi angin ini jumlahnya tidak terbatas, banyak ya. Kalian kalau misalkan mau membuat kincir angin, mau dipasang di sawah ya, nanti karena ada energi angin dia akan bergerak ya. Kalau angin yang kencang akan bergerak lebih cepat lagi. Nah, di sini pemanfaatan angin. Nah, ya. Energi angin dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan manusia, seperti pembangkit listrik. Nah, energi angin dapat menggerakkan kincir angin dan bisa dibuat tadi menjadi pembangkit listrik. Nah, sekarang selanjutnya ada baterai. Ya, baterai ini punya contoh. Ingin tahu semua batu baterai ini? Tahu. Ada yang gambar sana? Ya, batu baterai ini menghasilkan energi listrik. Nah, baterai memudahkan manusia untuk membawa peralatan elektronik kemana saja, seperti ponsel dan senter. Nah, punya contoh lagi ya. Ini ada senter ya. Nah, ini senter. Senter ini juga sama ya. Ini ada energinya dengan menggunakan apa tadi? Batu baterai. Ini karena ada batu baterai ini bisa menyala ya. Ada cahaya. Nah, ini juga energi. Ya, terus ini pemanfaatan batu baterai yaitu untuk manusia tadi ya, menyalakan elektronik seperti ponsel pintar ya. Ponsel, semua punya ponsel? Terus mempunyai senter ya. Ini senter di rumah, punya senter di rumah semua? Mungkin ada yang punya atau tidak. Nah, ada lagi ya, jam dinding itu yang di atas ya, itu menggunakan batu baterai. Ya, kalau ada batu baterainya pasti jam dinding ya, jamnya bisa bergerak. Kalau batu baterainya habis dia tidak akan bergerak. Ya. Ada lagi yaitu sekarang pemanfaatan panas bumi. Nah, manusia memanfaatkan panas bumi ini sebagai sumber energi panas. Nah, panas bumi bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, Ibu sekarang punya
kalian boleh menyimak, terus perhatikan apa sih yang ada di dalam sumber energi itu. Apa tadi ada di matahari, ya, ada di Angin. apa lagi? Air. Ya, ini bukunya video ya. Kita saksikan bersama ya. Nanti kalian simak. Ya, perhatikan ya, simak baik-baik. Kelas 3, bab 4. Berkenaan dengan energi, topik B tentang sumber energi di sekitar kita. Senter membutuhkan energi untuk menyala. Lalu, dari mana senter mendapatkan energi? Baterai menyimpan energi. Baterai dapat menghidupkan alat elektronik. Contohnya, seperti lampu senter, jam, ponsel pintar, dan masih banyak lagi. Benda yang menyimpan energi disebut sumber energi. Baterai adalah sumber energi listrik. Apa saja sumber energi yang ada di bumi ini? Sumber energi. Semua energi dihasilkan dari sumber energi. Bumi kita menyimpan banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan energi. Matahari. Matahari menghasilkan energi panas dan cahaya terbesar di bumi. Energi panas dan cahaya dari matahari banyak dimanfaatkan untuk kegiatan manusia. Selain itu, matahari juga dapat dipakai untuk membangkitkan listrik atau yang biasa disebut tenaga surya. Makanan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan untuk beraktivitas, baik itu tumbuhan dan hewan. Makanan menghasilkan energi sehingga kita bisa menggerakkan otot tubuh kita untuk beraktivitas seperti berjalan, belajar, olahraga, dan kegiatan kita lainnya. Bahan bakar. Bahan bakar dibakar untuk menghasilkan energi. Contoh bahan bakar seperti bensin, solar, gas LPG, minyak tanah, gas alam, batu bara, dan kayu bakar. Semua bahan bakar mengandung energi kimia. Saat dibakar, semua energi ini akan diubah menjadi energi panas. Angin. Angin adalah udara yang bergerak. Angin menghasilkan energi gerak. Angin berguna untuk menggerakkan kapal layar atau menerbangkan layang-layang. Angin juga bisa menghasilkan energi listrik dengan menggunakan kincir angin. Air. Semua makhluk hidup membutuhkan air. Tanpa air, tidak ada kehidupan. Setelah itu, air juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi gerak. Saat mengalir, seperti di sungai atau air redup, air bergerak. Aliran air ini bisa dipakai untuk menggerakkan benda lainnya. Manusia memanfaatkan gerakan air sebagai pembangkit listrik. Baterai. Penemuan baterai memudahkan manusia membawa alat elektronik. Benda-benda seperti senter, ponsel pintar, dan jam menggunakan baterai sebagai sumber energinya. Energi pada baterai bisa habis. Jika habis, maka benda-benda yang membutuhkan energi listrik juga akan mati. Panas bumi. Pernahkah kalian pergi ke tempat wisata kawah gunung Merapi? Apakah kalian melihat uap panas yang keluar dari dalam tanah? Pada tempat-tempat tertentu, bumi kita menyimpan uap panas atau disebut panas bumi. Manusia bisa memanfaatkan panas bumi sebagai sumber energi panas. Dengan perkembangan teknologi, panas bumi ini bisa diubah untuk menghasilkan energi listrik. Apakah di sekitar rumah kalian terlihat tiang listrik dan kabelnya? Kedua benda ini yang membuat kalian bisa mendapatkan listrik di rumah kalian. Lalu, dari mana listrik ini berasal? Listrik untuk kebutuhan sehari-hari dihasilkan di suatu pembangkit tenaga listrik. Ada banyak sumber energi yang bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik. Di Indonesia, sumber energi listrik dimanfaatkan dari batu bara, air, angin, dan panas bumi. Sampai saat ini, manusia selalu berupaya untuk membangkitkan listrik dari sumber-sumber energi yang lain. Pembangkit listrik tenaga apakah yang ada di kota kalian? Energi listrik juga tersedia di alam secara alami. Petir adalah cahaya listrik yang sangat besar. Petir menerangi langit selama badai hujan. Energi listrik pada petir sangat besar sehingga sangat berbahaya jika terkena manusia. Beberapa makhluk hidup juga memiliki listrik dalam tubuhnya. Belut listrik dan ikan pari torpedo menggunakan listrik untuk melindungi diri, menyengat mangsanya, dan mendeteksi hewan-hewan lain. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sumber Energi. ya. Tadi
menyimak video tentang sumber energi. Tadi energi yang kita pelajari apa aja? Ada apa? Satu, matahari. Apa lagi? Air. Apa lagi? Makanan. Coba ibu mau tanya ya. Kan ini tadi ada matahari. Nih, ada matahari ya. Matahari. Ibu mau tanya, apa sih pemanfaatan? Tadi kan kita sudah membahas manfaat dari matahari. Yang mau menjawab, ayo siapa? Ayo, siapa? Yang apa? Yang pintar, siapa lagi? Saya juga mau menjemur pakaian. Ya, apa lagi? Saya juga mau dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik melalui panel surya. Ya, pintarnya kita tepuk tangan. Ya, manfaat energi matahari. Coba sekarang dari makanan. Ya, tadi makanan bisa menimbulkan energi. Apa sih pemanfaatan dari makanan? Yang mau menjawab siapa? Sini ayo. Ya, untuk apa nih? Ya, sip. Apa? Ya, ada lagi? Ya. Iya, hebat. Tadi untuk belajar. Untuk yang satu lagi siapa? Ya, apa ya? Ya, untuk bekerja. Semua pintar ya. Kita kasih ajin. Ya, tadi ya, sumber energi tadi dari matahari sudah disebutkan ya, bisa menjawab. Nah, sekarang ibu mau kasih soal. Nanti kalian di sini ada pertanyaan dijawab ya. Siap? Siap? Nah, ini ya ibu bagikan ya. Coba kita isi dulu ya. Ya, isi ya. Nanti isi. Dikasih nama kelas ya. Ini ya, dikasih nama kelas ya. Yang itu ya, yang lembar kedua. Lihat ini. Nanti kamu digaris ya. Ya. Digaris. Udah kerjanya ya, yang itu digaris mana sih yang termasuk listrik, gambar mana yang termasuk listrik, gambar mana lagi yang menghasilkan panas, mana lagi gambar yang menghasilkan gerak, terus ada lagi yang menghasilkan bunyi. Coba ya, kalian ditarik pakai garis isi. Dan yang keduanya yaitu pertanyaan tentang contoh. Ini contoh tentang menghemat energi. Nah, nanti kalau gambar ini yang termasuk hemat energi, kamu kasih checklist ya. Coba isi dulu ya. Isi, kasih nama ini ya, kasih nama. Lalu dikasih nama. Ya, stop. Ya, kasih nama. Ini di sini. Ini ada di sini. Nah, ini halaman kedua, beri tanda centang pada sikap menghemat energi yang sudah kamu lakukan sesuai gambar. Mana sih yang termasuk menghemat energi? Nanti kamu kasih centang. Lanjut yang soal yang pertama, kamu kasih garis ya. Coba di sini. Nanti ini kasih. Untuk pakaian berpanas matahari, nah ini termasuk menghemat energi tidak? Kalau menghemat energi, kamu kasih centang sini. Nah, sini. Ya, nah, ini baca lagi ya. Ini ya, ini apa? Api kopi tadi panas, kamu kasih sini. Kalau ini berarti apa? Listrik, panas, ya, gerak, bunyi atau cahaya. Coba di sini.
ya. Bilang pakai semua lihat soal yang ke-1 ya. Itu gambar apa ya? Gambar api. Kalau api itu termasuk energi apa? Panas. Ya. Terus gambar yang kedua apa? Lampu ya. Ini lampu, ini energinya adalah energi cahaya. Yang ketiga coba mulainya itu gambar apa ya? Ya, listrik. Ini untuk menghasilkan energi apa? Ya. Ini listrik ya. Terus yang ini yang keempat gambar apa? Kincir ya. Kincir angin ini menghasilkan sumber energi apa ya? Ya. Terus itu ada gambar cairan kimia. Ya. Yang kelima ini gambar apa? Gitar. Semua tahu gitar ya? Ya. Ini gitar ini menghasilkan sumber energi bunyi. Ya. Betul semua kayak ini? Betul. Yang betul semua coba tangan. Ya. Ada yang salah nggak menjawab yang gambar ini? Ada yang salah? Ya, pinter semua ya. Berarti kalian tadi sudah mengerti ya. Coba sekarang lihat ke lembar jawaban yang kedua soal ini ya. Ya. Lihat di sini ada contoh menghemat energi. Nah, ini gambar yang ke-1 itu menjemur pakaian dengan panas matahari. Nah, kita menghemat energi atau apa? Menghemat energi. Ya. Cung yang menjawab betul, yang dikasih checklist. Benar, ya pinter. Terus yang kedua itu ada gambar apa? Menaiki kendaraan umum. Ya, menaiki kendaraan umum. Ya, itu menghemat energi atau tidak? Nah, menghemat atau tidak? Tidak. Jadi kalau kamu naik di gambarnya kan ada gambar anak ke sekolah, sekolahnya dekat. Ya, tuh dekat itu ada mobil ya, ada sekolahnya pilih mobil. Jadi kalau sekolah dekat dengan rumah sebaiknya jalan kaki. Ya, supaya bisa menghemat energi. Ya, kalau rumahnya dekat, gak usah pakai naik kendaraan. Terkecuali kalau rumahnya jauh. Tadi di gambarnya kan rumahnya dekat dengan itu ya kendaraan. Terus yang ketiga, itu ada gambar apa ya? Mematikan keran air. Ya, kalau sudah dipakai, ya kalau bak mandi sudah penuh harus dimatikan, ditutup kerannya supaya tidak memboros air. Nah, ini mematikan keran air ini termasuk sumber energi tidak? Termasuk. Cung yang menjawab checklist. Ya, wah pintar semua ya. Terus sekarang yang nomor 4. Ya, di checklist ya. Kemudian gunakan peralatan hemat energi. Ya, betul berarti checklist. Nah, yang gambar kelima bersepeda. Nah, bersepeda ya. Bersepeda termasuk hemat energi tidak? Bersepeda hemat energi ya. Harusnya di checklist. Kemudian ini ada gambar ya. Ada gambar seorang ya yang mematikan elektronik setelah digunakan. Berarti itu menghemat atau memboroskan? Menghemat. Ya, Cung yang menjawab dicentang. Ya. Terus yang ke-6 itu ada gambar apa? Ya, mematikan lampu saat siang hari itu menghemat sumber energi ya? Menghemat energi. Ya, kalau lampu di siang hari itu sebaiknya dimatikan. Karena kalau siang hari kan udah ada cahaya dari sumber energi dari matahari. Jadi kalau malam boleh dinyalakan. Jadi ya, mematikan lampu saat siang hari itu adalah menghemat energi. Terus yang terakhir itu apa? Ya, menghabiskan makanan. Menghemat energi atau tidak? Ya, menghemat atau tidak? Coba jawabannya kenapa? Menghabiskan makanan, semua makanan dihabiskan. Itu menghemat energi tidak? Jadi makan dengan seperlunya aja. Nah, semuanya ada yang benar semua di sini? Ada Cung yang benar semua? Ya, salah. Ada yang salah satu ya? Ada yang benar semua. Oke, terima kasih. Berarti hari ini kita sudah tadi menyimak tentang materi sumber energi. Kemudian kita sudah melihat video animasi tentang sumber energi. Nah, terus kita sudah menjawab soal ya tentang
sumber energi. Mengerti semua nggak? Mengerti. Yang sudah mengerti semua? Ya. Kalau sudah, Ibu tutup pelajaran hari ini. Nanti kita sambung lagi besok ya, pelajaran besok. Yang hari ini kita tutup dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.